Emak-emak di Karawang berdemo di sebuah pabrik yang berada di sekitar rumah mereka. Warga menuntut agar anak-anak mereka dipermudah untuk bisa kerja. Presiden Prabowo Subianto mengklaim keberhasilan makan bergizi gratis atau MBG yang menuai sorotan dunia karena keberhasilannya menjangkau puluhan juta anak dalam waktu singkat. Kejaksaan Agung menyerahkan uang hasil sitaan kasus korupsi ekspor CPO minyak kelapa sawit senilai 13 triliun rupiah ke pemerintah. Halo saudara, selamat malam. Hari ini, hari Senin 20 Oktober 2025, Kompas Malam kembali menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi menarik lainnya yang patut Anda simak bersama saya, Valentina Sitorus. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Kepadatan calon penumpang komuter lain terjadi di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin malam. Antrian penumpang jurusan Tanah Abang, Rangkas Bitung ini terjadi akibat adanya gangguan pada perlintasan di stasiun Kebayoran. Kepadatan calon penumpang komuter lain terjadi di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, tepatnya di peron jalur 5 jurusan Tanah Abang, Rangkas Bitung pada hari Senin malam. Penumpang menumpuk akibat adanya gangguan pada perlintasan di stasiun Kebayoran. Namun, keterlambatan kereta komuter lain tersebut hanya berlangsung selama 28 menit dan saat ini jalur komuter lain jurusan Tanah Abang, Rangkas Bitung kembali normal. Melalui akun Instagramnya @komuterline, KAI Komuter meminta maaf atas gangguan sarana di stasiun Kebayoran yang menyebabkan keterlambatan di jalur ke arah Rangkas Bitung. Kita ke Jawa Barat, saudara. Warga yang didominasi emak-emak di desa Sumur Kondang, Karawang, menggelar demo di sebuah pabrik yang berada di sekitar rumah mereka. Warga menuntut agar anak-anak mereka dipermudah untuk bisa bekerja. Dapat dibuka umum. Yang penting saya titip cuma satu, datang pun dengan beberapa anggota saya. Mudah-mudahan pihak perusahaan memang tidak memakai undang-undang di Indonesia. Masa yang didominasi oleh emak-emak ini berorasi meminta pihak perusahaan yang berada di sekitar rumah mereka memprioritaskan warga sekitar pabrik untuk bisa kerja di pabrik tersebut. Warga mengklaim selama ini mereka sulit diterima kerja di perusahaan tersebut meski sudah melakukan sejumlah rangkaian tes. Hingga kini belum ada tanggapan dari perusahaan terkait demo warga ini. Kita hanya masyarakat ingin kerja, hanya masyarakat ingin kerja, Bu. Jangan dipersulit, Bu. Apa sih, Bu? Kita ingin kerja dipersulit, harus ini, harus itu. Sedangkan orang anak kita itu sekolahnya lumayan, Bu. Sini tidak bisa, hanya tes, Bu. Masuk tidak betul. Intinya di sini saya ingin anak saya, cucu saya kerja. Jangan orang Jawa terus, Bu, yang kerja, Bu. Saudara, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno merespons kasus dugaan bullying pada mahasiswa Universitas Udayana Timothy Anugrah Saputra. Pratikno bilang urusan kesehatan mental jadi perhatian pemerintah. Dirinya pun menegaskan tidak boleh ada mahasiswa yang melakukan perundungan. Soal bullying yang di Universitas Udayana kan itu menambah kasus sebenarnya, itu gimana sih dari pemerintah? Kita concern sekali dengan kesehatan, bukan hanya kalau kesehatan itu kan kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan sosial, tiga-tiganya perlu kita kawal. Ucapan duka cita dan untayan doa atas tewasnya Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa Udayana,
terus mengalir dari rekan sesama mahasiswa. Di mata rekannya, sosok Timothy dikenal sebagai pribadi yang baik dan pintar. Saya merasa turut prihatin kepada dia karena tidak yang seharusnya bisa menyelesaikan itu, tapi dunia tidak terlalu baik kepada Timothy, jadi saya berduka untuk beliau. Polisi masih terus menyelidiki penyebab pasti kematian Timothy. Polisi telah memeriksa rekaman kamera CCTV dan 19 saksi, mulai dari rekan sesama mahasiswa hingga dosen. Kalau untuk jatuh terpleset tidak ya, karena kan di sana itu tempat duduk, kemudian ada pagar balkon ya, begitu tuh. Jadi lebih memungkinkan itu korban itu naik kemudian jatuh seperti itu. Sementara pihak Universitas Udayana Denpasar Bali menegaskan, kematian Timothy bukan karena faktor tekanan skripsi. Pihaknya juga menyebut ucapan nirempati terhadap korban dilakukan setelah kematian almarhum. Namun pihak kampus akan tetap menindak dan memberi sanksi kepada mahasiswa jika terbukti melakukan perundungan. Jika ada terjadi kasus perundungan dan juga pelanggaran etika, itu bisa berkaca dari kasus yang sebelumnya adalah dikeluarkan dari universitas jika memang betul terbukti. Pihak Universitas Udayana juga menyatukan sanksi berupa pemberian nilai buruk kepada mahasiswa pemberi komentar nirempati. Pihak kampus juga membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi atau PPKT guna mengusut kasus ini. Mahasiswa jurusan Sosiologi Universitas Udayana, Timothy, ditemukan tewas terjatuh dari lantai 4 Gedung FISIP Universitas Udayana Denpasar pada 15 Oktober lalu. Nandang Astika, Kompas TV, Denpasar, Bali. Informasi lengkap terkait update penyelidikan kematian mahasiswa Universitas Udayana kita tanyakan langsung dengan Kasih Humas Polresta Denpasar, Kompol I Ketut Sukadi. Selamat malam Pak Sukadi, salam sehat selalu. Selamat malam Mbak, selamat malam pemirsa Kompas TV. Iya Pak, apa temuan terbaru dari hasil penyelidikan polisi terkait kematian mahasiswa Udayana ini? Di sini kami dapat jelaskan bahwa Polsek Denpasar Barat telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi sebanyak 23 orang untuk hari ini. Dan mulai besok akan dilakukan pemeriksaan lagi. Oke, 23 saksi ini siapa saja? Kebanyakan dari rekan-rekan korban. Oke, rekan-rekan korban. Pak, ini kan di kampus Universitas Udayana sendiri ini juga mendirikan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Nah, apakah Satgas ini juga disertakan dalam melakukan penyelidikan? Benar, Mbak. Ini kan kita saling bersinergi antara Satgas yang dibentuk oleh universitas dengan pihak kepolisian. Ya. Apabila pokoknya ditemukan data-data, kita saling melengkapi. Oke. Apa saja barang atau selain pemeriksaan saksi, apa saja bukti yang sudah dimiliki oleh polisi? Katanya ini CCTV di lantai 4 ya Pak, ini mati begitu. Jadi bagaimana untuk pengusutan selain dengan pemeriksaan saksi? Kita di sini karena memang kalau memang didapatkan CCTV itu mati, jadi kita menekankan di sini ada pemeriksaan saksi yang kebetulan ada pas pada saat kejadian. Benar Pak, dipastikan bahwa korban jatuh ini karena bukan unsur kecelakaan? Kami dapat jelaskan di sini Mbak, salah satu saksi menyatakan bahwa sebelum kejadian korban ini dari pintu lift muncul dalam keadaan panik. Dalam keadaan panik dan sambil melihat situasi kiri kanan. Setelah melihat situasi kiri kanan, yang korban ini langsung duduk di sebuah kursi. Kira-kira sekitar 5 menitan, itu yang si saksi ini
hanya melihat sepatu korban di atas kursi. Jadi yang bersangkutan sudah tidak dilihat. Dan pada saat itu datanglah seorang cleaning service menanyakan ini sepatu milik siapa. Jadi si saksi menyatakan itu bukan milik saya. Oh, berarti ada yang jatuh dari jangan-jangan milik yang bersangkutan begitu. Oke, Pak, tapi perlu diusut bahwa kasus ini itu ramai dibicarakan publik karena adanya screenshot atau tangkapan layar seolah ada sikap nirempati dari teman-teman korban yang kemudian muncul di media sosial. Nah, sikap nirempati ini kemudian merujuk bahwa ada tindakan perundungan terhadap korban. Bagaimana polisi melakukan penyelidikan atas dugaan perundungan terhadap korban ini? Tentu kita di sini bekerja sama dengan tim yang dibentuk oleh universitas di mana korban bersekolah. Apabila tindakan-tindakan itu akan mendapat sanksi, ya kita serahkan semua kepada universitas yang memberikan sanksinya. Oke, kalau sanksi apabila ada ditemukan ada pihak-pihak yang keberatan, ya silahkan melakukan dumas ke pihak Polri. Oh oke, sanksi memang akan diberikan oleh pihak kampus. Tapi kalau untuk pengusutan, polisi pasti akan tetap mengusut kasus ini ya Pak ya? Karena kalau misalnya, karena sudah ada fakta, ada dugaan mengarah ke perundungan. Karena kan ya pernyataan nirempati itu pasti tidak hanya terjadi dalam satu kali itu saja. Pasti ada bumbu-bumbu yang sebelumnya sudah muncul begitu Pak? Makanya dari itu kami sebenarnya minta kerjasama dari ibu korban. Ibu korban ini kan masih memegang barang-barang yang dibawa pada saat korban itu jatuh, termasuk laptop, HP yang ada di tas ransel korban. Semoga kami harap mungkin ibu korban menonton malam ini mau bekerja sama dan kooperatif bersama Polri untuk menyerahkan atau meminjamkan alat-alat tersebut untuk melacak. Oh oke, berarti saya konfirmasi bahwa pendalaman ini juga akan dilakukan polisi terhadap pihak keluarga ya Pak ya untuk mengusut kasus ini ya Pak ya? Benar Pak. Oke, berarti apapun cerita yang ditangkap oleh polisi, keadilan memang harus diungkap terkait dengan penyelidikan lebih lanjut atas dugaan yang muncul di publik saat ini. Baik, terima kasih sudah berbagi informasi dengan Kompas Malam Kompas TV, Kasih Humas Polresta Denpasar, Kompol I Ketut Sukadi. Terima kasih Pak. Selamat malam Mbak. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto yang meminta Badan Gizi Nasional tidak paksakan kejar target 40 juta penerima MBG. Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya. Saudara, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional BGN tidak memaksakan diri untuk mengejar target 40 juta penerima MBG.
Presiden Prabowo bilang total penerima program MBG telah menyentuh angka 36,7 juta anak hingga ibu hamil sejak diluncurkan pada Januari 2025. Badan Gizi Nasional jangan memaksakan diri dan terburu-buru untuk mengejar target 40 juta penerima MBG. Menurut Prabowo, yang jauh lebih penting adalah program MBG ini berjalan baik dan benar. Kita alhamdulillah dalam 1 tahun kita mencapai 36 juta. Memang Kepala BGN bekerja keras supaya pada hari ini mencapai 40 juta. Tapi saya menyampaikan jangan dipaksakan. Ojo ngoyo. Yang penting baik pelaksananya. Kepala BGN Dadan Hindayana bilang pernyataan Presiden soal target MBG merupakan respon atas janji Dadan untuk mencapai target 40 juta penerima MBG pada 1 tahun pemerintahan. Meski Presiden bilang jangan terburu-buru, Dadan optimistis target MBG ini bisa tercapai pada akhir Oktober. Jadi gini, saya waktu itu sempat berjanji Pak, di ulang tahun 1 tahun pemerintahan Bapak kita usahakan penerima manfaat 40 juta. Tetapi yang dapat kami capai hari ini adalah 36,7 juta dan 40 juta itu baru akan kami capai di akhir Oktober. Jadi insya Allah 40 juta itu akan di akhir Oktober karena setiap hari selalu bertambah antara 150 sampai 200 SPG, itu artinya antara 450 sampai 600 penerima manfaat. Jadi ada kurang lebih 10 hari ke depan, saya kira 40 juta akan kita capai. Bertepatan dengan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta pada Senin sore. Peserta aksi menyampaikan 8 tuntutan kepada pemerintah. Salah satunya adalah menghentikan represivitas dan kriminalisasi terhadap rakyat, termasuk membebaskan semua tahanan yang terlibat demonstrasi pada Agustus lalu. Massa juga mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan pro rakyat dan menegakkan hukum yang berkeadilan. Memang aksi hari ini mengangkat tajuk cukup 1 tahun, cukup 1 tahun penderitaan, cukup 1 tahun penindasan, dan kami membawa Asta Cita Rakyat atau 8 tuntutan rakyat ya. Kemudian kami juga ingin mengevaluasi kebijakan-kebijakan seperti PSN dan lain-lain gitu ya. Ataupun seperti makan bergizi gratis, karena banyak adik-adik kita, anak-anak kita keracunan akibat manajemen Badan Gizi Nasional yang tidak baik. Mahasiswa di Semarang juga berunjuk rasa mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak pada rakyat. Mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Mahasiswa meminta 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran dijadikan momentum untuk berbenah, mempercepat kinerja demi kepentingan publik. Tapi sebenarnya kawan-kawan, aku yakin kawan-kawan kita sebenarnya setuju kawan-kawan. Itu ada yang senyum tuh, di barisan ada yang senyum, katanya ayo Pak, kasih aja Kak, kasih aja masuk, cuma diskusi aja kok. Negara Indonesia Kabinet Merah Putih itu lambat. Mungkin kita sebagai mahasiswa. 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo fokus pada 3 hal, pangan, energi, dan air yang diklaim sebagai fondasi utama. Prabowo menilai sektor pangan, energi, dan air masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahannya saat sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin siang. Prabowo bilang 3 sektor tersebut dapat memperkuat fundamental ekonomi Indonesia sekaligus meningkatkan ketahanan negara dalam menghadapi perubahan iklim dan tantangan masa depan. Dan fundamental ekonomi setiap bangsa yang paling azasi adalah pangan dan energi dan air. Asal kita sadar ini, kita fokus ini, kita yakinkan kebijakan-kebijakan kita menjamin
kita mampu memproduksi dan distribusi pangan dengan baik, dengan efisien. Energi juga demikian, mampu mengelola air, kita kuat. Sejumlah program untuk masyarakat telah dijalankan selama 1 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran. Program-program tersebut diklaim telah dirasakan langsung oleh masyarakat. Lantas, bagaimana pandangan masyarakat soal program-program yang dijalankan selama ini? Selama 1 tahun itu lumayan bagus, Pak. Soalnya untuk ojol itu ada BPJS Ketenagakerjaan, sangat membantulah untuk ojol. Sama ada rencana, udah ada MBG kan, itu bagus untuk anak kami, menambah gizi kesehatan juga. Pemimpinan Bapak yang sekarang, dampaknya apa ya, ekonomi makin sulit, harga-harga naik, jualan pun ya gini, belum ada kestabilan ekonomi, belum ada kerasanya sih, tapi buat pendidikan oke lah. Kerasa ke anak saya ya. Yang sangat dirasakan oleh petani adalah kenaikan HPP padi dan jagung, di mana dua komoditi tersebut adalah komoditi strategis yang kadang pada saat panen raya harganya terjun bebas. Alhamdulillah di eranya Pak Prabowo Gibran ini harga bisa stabil, bahkan di MT 3 harga gabah dan jagung di atas HPP. Ini alhamdulillah sangat membahagiakan bagi petani Indonesia. Era baru masih ya, kan ada koperasi merah putih. Beratnya pemerintah mengadakan koperasi itu. Sejauh ini seperti apa, Pak? Sejauh ini ya biasa-biasa aja. Belum ada nyampe ke... Belum. Informasi usai jeda, Kejaksaan Agung menyerahkan uang hasil sitaan kasus korupsi ekspor CPO minyak kelapa sawit senilai 13 triliun rupiah ke pemerintah. Kejaksaan Agung menyerahkan uang hasil sitaan kasus korupsi ekspor CPO minyak kelapa sawit senilai 13 triliun rupiah ke pemerintah. Uang ini dikumpulkan dari 3 terdakwa korporasi, yakni Wilmar Group, PT Musimas Group, dan Permata Hijau Group. Uang hasil sitaan ini diserahkan Kejaksaan Agung di hadapan Presiden Prabowo Subianto di Gedung Utama Kejagung pada Senin siang. Kejagung secara simbolis menyerahkan 2,4 triliun rupiah diantaranya dari total 13,2 triliun rupiah kepada pemerintah. Uang ini disita Kejagung dari 3 terdakwa korporasi kasus korupsi ekspor CPO minyak kelapa sawit periode 2021-2022. Rampasan negara berupa uang akan kami serahkan kepada Kementerian Keuangan dan sebagai instansi yang berwenang mengelola keuangan negara. Dan kemarin kami telah melakukan eksekusinya, tinggal kami secara hari ini akan kami serahkan keseluruhan. Ini jumlahnya ini 13 triliun 255, tetapi tidak mungkin kami hadirkan di sini semua. Kalau 13 triliun akan kami mungkin tempatnya yang tidak memungkinkan. Jadi ini sekitar 2,4 triliun. Bahwa Kejaksaan telah melakukan suatu penuntutan kepada grup korporasi yaitu Wilmar Group dan Musimas Group serta Permata Hijau Group. Total kerugian perekonomian negara itu 17 triliun. Presiden Prabowo Subianto bilang penyerahan uang pengganti kerugian negara jadi pertanda baik mengawali 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Prabowo minta Kejaksaan Agung untuk terus mengejar uang negara yang diselewengkan agar bisa dialokasikan untuk kepentingan rakyat. Kebetulan ini pas 1 tahun saya dilantik sebagai presiden. Jadi saya
Saya merasa ini istilahnya tanda-tanda baik. Di hari 1 tahun saya menyaksikan pemerintah Indonesia, kejaksaan sebagai bagian dari pemerintah Indonesia memperlihatkan dan membuktikan kepada rakyat kerja keras, kerja yang gigih, yang berani, sehingga bisa membantu negara menyelamatkan kekayaan. Ingat, kalau kita lihat ini sama dengan 8.000 sekolah kita perbaiki. 5 juta nelayan bisa hidup. 5 juta dengan uang yang ada di sini. Saya ini greget, saya ingin kalau bisa kita kejar lagi itu ya, kekayaan yang diselewengkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Selebgram Lisa Mariana tak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka atas kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Barreskrim Polri. Kuasa hukum Lisa Mariana bilang kliennya berhalangan hadir dalam pemeriksaan penyidik hari Senin karena sakit. Pihaknya meminta penyidik agar pemeriksaan terhadap Lisa diundur pada pekan depan. Kebetulan klien kami berhalangan hadir, jadi kami cuma mau menyampaikan surat ke dalam atas ketidakhadirannya. Kenapa? Karena kemarin itu dia kurang enak badan, sakit ya. Jelas itu, dan kita udah siapin untuk di reschedule kembali di minggu depan. Sebelumnya, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas TV, Kabag Penum Ropenmas Div Humas Polri, Kombes RD Caniago membenarkan Lisa Mariana dipanggil penyidik untuk diperiksa pada hari Senin 20 Oktober sebagai tersangka. Lisa disangkakan atas kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Ridwan Kamil. Saudara, Presiden Prabowo Subianto mengklaim keberhasilan makan bergizi gratis atau MBG yang menuai sorotan dunia karena keberhasilannya menjangkau puluhan juta anak dalam waktu singkat. Makan bergizi sudah mencapai 36,2 juta penerimaan manfaat. Artinya bangsa Indonesia, artinya negaramu, pemerintahmu sekarang mampu memberi makan kepada 7 Singapura tiap hari. Tapi kita tidak mau ada satupun, tidak boleh ada satupun anak yang sakit, mungkin karena makanan kurang bagus, kurang bersih dan sebagainya. Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional untuk tidak memaksakan diri dalam mengejar target 40 juta penerima MBG. Presiden Prabowo bilang total penerima program MBG ini telah menyentuh angka 36,7 juta anak hingga ibu hamil sejak diluncurkan Januari 2025. BGN atau Badan Gizi Nasional jangan memaksakan diri dan terburu-buru untuk mengejar target 40 juta penerima manfaat ini. Menurut Prabowo, yang jauh lebih penting adalah program MBG ini bisa berjalan baik dan benar. Kita alhamdulillah dalam 1 tahun kita mencapai 36 juta. Memang Kepala BGN bekerja keras supaya pada hari ini mencapai 40 juta. Tapi saya menyampaikan jangan dipaksakan. Ojo ngoyo. Yang penting baik pelaksananya. Tadi sampaikan adalah 36,2 juta penerima manfaat. Sampai hari ini mungkin sudah lebih 1,3, 1,4 miliar porsi makanan yang diberikan. 1,3 ya. Berapa?
1,4 miliar porsi yang sudah dibagikan, yang keracunan makan 8.000 kurang lebih. Benar Pak Dadan? Jadi kalau diambil statistik adalah 0,0007 atau 0,0008. Artinya program ini 99,99% berhasil. Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis telah menyentuh 36,2 juta penerima manfaat. Ia juga mengklaim tingkat keberhasilan MBG mencapai 99,99%. Berdasarkan perbandingan jumlah porsi yang telah dibagikan dengan jumlah kasus keracunan yang terjadi, sebanyak 8.000 orang atau hanya 0,0008%. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mempertanyakan standar keberhasilan program makan bergizi gratis. Menurut YLKI, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang sudah diedarkan, tetapi juga memperhatikan peningkatan kualitas pemenuhan gizi. Kami juga menyoroti kenapa payung hukumnya baru diterbitkan ketika memang sudah ramai-ramai ada permasalahan. Kenapa enggak dari awal dulu perencanaannya? Karena kami melihat ini program yang terburu-buru, ketidaksiapannya pun juga masih berantakan. Yang penting adalah janji kampanye, program berlangsung, selesai. Per 1 Oktober 2025, Badan Gizi Nasional BGN menyebut tercatat 6.457 orang mengalami keracunan. Salah satunya di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, yang jadi bahan evaluasi Badan Gizi Nasional yang menyebut penyebab keracunan MBG karena kelalaian dapur SPPG yang tidak taat SOP. Kurang baiknya bahan baku juga membuat dapur SPPG yang lalai ditutup sementara. Kalau kesalahan teknis, masak harusnya jam 1, udah masak jam 9. Kemudian yang terakhir kemarin, itu bahan bakunya kurang baik. Bahan baku yang kurang baik dan juga kesalahan teknis di dalam menyiapkan masakan yang harusnya untuk jam 12 siang, dia sudah emas untuk yang pagi sehingga terlalu cepat ditutup. Di Sragen, Jawa Tengah, anak-anak menyambut baik hadirnya MBG. Setelah cukup lama menanti, ratusan siswa SD dan TK di pinggiran kota di Sragen akhirnya bisa menikmati program MBG. Terlepas dari sejumlah permasalahannya, program MBG jadi salah satu tonggak kebijakan terbesar di era Prabowo Gibran dengan misi melawan stunting dan meningkatkan kualitas generasi muda. Tim Liputan, Kompas TV. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai perhiasan Napoleon yang tak ternilai dicuri dari Museum Louvre di Paris, Prancis. Saudara, perhiasan Napoleon yang tak ternilai dicuri dari Museum Louvre di Paris, Prancis. Polisi Perancis menyelidiki dari jendela yang pecah di museum yang merupakan salah satu keajaiban dunia ini. Usai pencurian, Museum Louvre langsung ditutup di hari tersebut. Penyidik forensik mencari jejak pelaku di jendela museum yang dibobol pencuri. Menurut pejabat museum, pencuri melarikan diri dengan membawa perhiasan Napoleon yang tak ternilai harganya. Pencurian ini merupakan salah satu pencurian museum terbesar dan terjadi setelah pejabat Louvre mengeluhkan kekurangan karyawan dan petugas keamanan. Di tengah gencatan senjata, Israel terus menyerang Gaza dalam serangan udara di sebuah kafe di Deir al-Balah, Gaza Tengah. 7 warga Palestina gugur dan sejumlah lainnya luka-luka. Korban luka akibat serangan udara Israel dibawa ke Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa. Sementara 7 korban yang gugur dimakamkan. Laporan media lokal menyebut 14 orang tewas akibat serangan di Gaza sejak Minggu dini hari di tengah perjanjian gencatan senjata.
Sementara Israel masih menutup akses Gaza di perbatasan Rafah dengan Mesir. Akibatnya, truk bantuan bagi warga Gaza tertahan di Mesir. Sejumlah truk bantuan kemanusiaan ini berbalik arah setelah dicegat masuk ke Gaza melalui perbatasan Rafah oleh Israel. Dan saudara, informasi tadi menjadi penutup Kompas Malam edisi hari ini. Jangan lupa untuk cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Valentina Sitorus pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.